Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yudi dari kelas IB 5A dengan NIM 09031382025124. Di sini saya mengerjakan proyek manajemen sistem informasi pemesanan reservasi booking tempat lapangan pada cabang olahraga yang dengan dosen pengampu yaitu Pak Fawatoni ST MMSI. Kemudian pembahasan yang pertama itu latar belakang. Latar belakang sendiri yaitu dunia telah mengenal suatu teknologi yang dinamakan internet. Dapat dibayangkan betapa besarnya peranan media internet dalam kehidupan. Internet tidak hanya digunakan manusia mencari informasi saja, tetapi ada juga yang digunakan untuk melakukan bisnis dengan membuat aplikasi berupa web. Pengguna internet semakin luas menjadikan aplikasi web sebagai suatu aplikasi yang mudah diakses oleh semua orang. Kemudian, teknologi internet pun dapat digunakan sebagai alat bantu pengorganisasian waktu. Salah satu contohnya adalah sistem penjadwalan dan pemesanan secara online. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sistem informasi untuk menunjang pihak manajemen, memudahkan pelanggan khususnya masalah pemesanan lapangan. Untuk itu, saya ingin mencoba merancang sistem informasi berbasis web, yaitu untuk membantu dan meningkatkan keefektivitasan proses booking lapangan dengan pengolahan pada sistem ini diharapkan dapat menggantikan cara konvensional seperti pertemuan langsung ke lokasi, janji melalui telepon, penulisan janji pada kertas, penulisan penjadwalan pada papan tulis, dan lain sebagainya. Dengan dibuatnya sistem informasi proyek ini diharapkan dapat memberikan kemudahan mengenai masalah pemesanan penyewaan lapangan dan pengaturan penjadwalan sehingga pengaturan dapat dilakukan secara terpusat dan mempermudah pengelola lapangan untuk pendataan. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tujuan dan sasaran. Tujuan sendiri yaitu yang pertama menjadikan sistem informasi yang dapat digunakan orgawan untuk memudahkan mereka melakukan tanpa sepenuhnya lapangan yang tersedia. Yang kedua, mengetahui berapa banyak pelanggan atau orang yang membooking lapangan setiap harinya. Terus yang ketiga, memudahkan untuk menyedia lapangan dalam transaksi dan reservasi. Yang keempat, untuk membangun suatu sistem penjadwalan yang akurat dan mudah diakses serta menghasilkan laporan yang efektif dan efisien. Kemudian sasarannya yaitu membantu memudahkan dalam mengambil dan memberikan informasi penjadwalan, menyewa maupun memesan pada bidang atau cabang olahraga. Selanjutnya yaitu WBS. WBS sendiri adalah work breakdown struktur. Penyebab utama kegagalan proyek adalah ketidakakuratan estimasi kebutuhan, waktu pengerjaan, dan biaya yang terkaitan dengan penyelesaian proyek. Alat yang digunakan untuk pengestimasian ini disebut work breakdown struktur atau biasa disebut dengan WBS. Konsep WBS mengharuskan penggunanya membreakdown atau mengolah tugas kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau kecil hingga level terendah tercapai. WBS membantu penggunaannya untuk melihat seluruh komponen yang membentuk hasil pekerjaan. WBS bukan dibuat untuk menunjukkan sekuens atau urutan pekerjaan, melainkan memvisualisasikan seluruh cakupan pekerjaan yang berkaitan dengan proyek. Pada WBS yang saya buat ialah proyek sistem informasi dengan pemesanan tempat atau booking pada cabang olahraga. Yang 1.0 adalah analisis, yang kedua adalah perancangan, yang ketiga adalah pembuatan, yang keempat uji coba, yang kelima implementasi. Lanjut, pembahasan pokok yang selanjutnya ialah WBS analisis. Pada tingkat 1, WBS analisis itu sendiri. Kemudian lanjut ke tingkat 2, pada 1.1 pada tingkat 1 analisis memiliki dua bagian, yaitu pada tingkat 2 analisis masalah dan analisis kebutuhan. Kemudian pada analisis masalah memiliki 3 bagian, yaitu menelusuri masalah yang terdapat pada sistem pengolahan booking tempat olahraga. Yang kedua, mengumpulkan data untuk analisis dan menentukan masalah. Yang ketiga, membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah. Kemudian pada tingkat 3 di titik 1.1 memiliki 3 bagian, yaitu mengeksplorasi atau mencari tempat olahraga yang ingin berpartisipasi, kemudian menganalisis hasil pencarian tempat yang ingin berpartisipasi, kemudian yang ketiga membuat dokumentasi hasil pencarian tempat yang ingin berpartisipasi. Pada tingkat 41.1.1 memiliki 3 bagian lagi, yaitu ke tingkat 5. Yang pertama, menyusun rencana untuk mengeksplorasi atau mencari tempat yang dilakukan oleh project manager dan staff sporting. Kemudian, mendapatkan hasil eksplorasi tempat yang dilakukan oleh staff sporting
Kemudian dilanjutkan oleh dokumentasikan hasil eksperimen tempat yang dilakukan oleh staff supporting. Lanjut ke 1.1.2, di tingkat 3 mengumpulkan data untuk analisis dan menentukan masalah, memiliki satu bagian di tingkat 4, yaitu mengadakan rapat dengan pengelola tempat untuk analisis dan menentukan masalah. Pada tingkat 4 ini memiliki 3 bagian lagi, yaitu membuat janji untuk rapat dengan pengelola tempat yang dilakukan oleh staff supporting, kemudian menentukan lokasi dan waktu rapat dengan pihak pengelola tempat yang dilakukan oleh staff supporting, kemudian mendokumentasikan hasil rapat yang dilakukan oleh project manager, staff supporting, system analyst. Lanjut, pokok bahasan yang kedua yaitu WBS, analisis di kebutuhan. Pada analisis kebutuhan memiliki 2 bagian. Pada tingkat 3 yaitu mengumpulkan data untuk menganalisis kebutuhan sistem. Yang kedua menentukan kebutuhan untuk sistem. Pada tingkat 3 di 1.2.1 memiliki 1 bagian, yaitu mendokumentasikan hasil data kebutuhan sistem yang dilakukan oleh staff supporting. Kemudian dari tingkat 3 yang di 1.2.2 memiliki 1 bagian, menganalisis kebutuhan fungsional dan non fungsional. Nah, pada fungsional dan non fungsional ini memiliki 2 bagian lagi, yaitu menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional yang dilakukan oleh project manager dan sistem analis. Kemudian yang kedua ialah mendokumentasikan hasil kebutuhan fungsional dan non fungsional yang dilakukan oleh project manager dan sistem analis. Lanjut ke bahasan pokok yang kedua yaitu perancangan. Pada tingkat 1 yaitu perancangan memiliki 5 bagian, yaitu yang pertama mengumpulkan data untuk membuat rancangan sistem, yang kedua desain diagram sistem, yang ketiga desain logika proses sistem DFD untuk sistem, yang keempat desain logika struktur penyimpanan data DRD untuk sistem, yang kelima desain fisik struktur penyimpanan data atau database. Pada 2.1 memiliki 3 yaitu mempelajari dokumentasi hasil analisa kebutuhan pengembang sistem yang dilakukan oleh sistem analis. Pada 2.2.2 memiliki 2 bagian, yaitu membuat perancangan desain diagram di komposisi yang dilakukan oleh sistem analis. Kemudian yang kedua membuat dokumentasi hasil desain diagram di komposisi yang dilakukan oleh sistem analis. Pada 2.3 pada tingkat 2-nya memiliki 2 bagian lagi, yaitu tingkat 3 membuat rancangan desain logika proses sistem DFD yang dilakukan oleh sistem analis. Kemudian yang kedua membuat dokumentasi hasil desain logika proses sistem DFD yang dilakukan oleh technical writer. Pada 2.4 memiliki 2 bagian di tingkat 3, yaitu membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data IRD yang dilakukan oleh sistem analis, database, administrator. Kemudian yang kedua membuat dokumentasi hasil desain logika penyimpanan data DRD yang dilakukan oleh technical writer. Kemudian pada tingkat 2.5 desain fisik struktur penyimpanan data atau database, yang kemudian memiliki 2 bagian, yaitu membuat rancangan desain fisik struktur penyimpanan data database yang dilakukan oleh sistem analis, database administrator. Kemudian yang kedua membuat dokumentasi hasil desain fisik struktur penyimpanan data atau database yang dilakukan oleh technical writer. Lanjut ke pembahasan pokok yang 2 yaitu perancangan. Masih tetap di perancangan di 2.6 yaitu desain fisik proses DFD memiliki 3 bagian, yaitu membuat rancangan desain fisik proses DFD yang dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua membuat dokumentasi hasil desain fisik proses DFD yang dilakukan oleh sistem analis. Pada 2.7 yaitu desain interface memiliki 2 bagian, membuat rancangan desain interface pada sistem yang dilakukan UI UX designer. Kemudian yang kedua membuat dokumentasi hasil desain interface pada sistem yang dilakukan oleh UI UX designer dan technical writer. Kemudian pada 2.8 mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan memiliki 1 bagian di tingkat 3, yaitu melaksanakan rapat mengenai dokumentasi hasil rancangan yang dilakukan oleh project manager, staff administrator, dan staff supporting. Kemudian lanjut ke bahasan pokok yang kedua yaitu WBS pembuatan. Pada pembuatan ini memiliki di tingkat 2 yaitu dengan 5 bagian. Pada 3.1 memiliki 1 bagian. Pada tingkat 3 yaitu mempelajari dan memahami dokumentasi akhir dan desain yang dilakukan oleh project manager, database engineer, UI UX designer, dan database administrator. Pada 3.2 di tingkat 2 memiliki 1 bagian. Pada tingkat 2-nya menyiapkan semua yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sistem. Kemudian tiga-tiganya melakukan instalasi tool dan DBMS yang dibutuhkan sistem.
yang dilakukan oleh database engineer. Pada tingkat 2 3.3 yaitu membuat database berdasarkan dokumentasi akhir desain. Kemudian pada ketiga memiliki 4 bagian, yaitu membuat codingan database yang dilakukan oleh programmer, web designer, UI UX designer. Kemudian yang kedua mengimplementasikan rancangan desain database pada DBMS, yaitu yang dilakukan oleh database engineer. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan testing dan evaluasi database yang dilakukan oleh database engineer. Lanjut yang keempat yaitu membuat dokumentasi hasil dari pembuatan database yang sudah selesai yang dilakukan oleh technical writer. Pada tingkat 2 3.4 yaitu membuat user interface berdasarkan dokumentasi akhir desain. Kemudian yang 3.5 yaitu membuat codingan. Pada 3.4.2 memiliki 4 bagian di tingkat 3 yaitu membuat codingan user interface yang dilakukan oleh programmer, UI UX designer. Yang kedua mengimplementasikan rancangan desain user interface yang dilakukan oleh programmer. Kemudian yang ketiga, melakukan review dan evaluasi terhadap user interface yang dilakukan oleh programmer, web designer, UI UX designer. Kemudian yang keempat, membuat dokumentasi hasil dari pembuatan user interface yang dilakukan oleh technical writer. Lanjut ke tingkat 2 di 3.5 yaitu membuat codingan. Memiliki 3 bagian, yaitu pada tingkat 3 yang pertama mengimplementasikan codingan proses sistem looking tempat atau lapangan yang dilakukan oleh programmer, UI UX designer. Kemudian yang kedua melakukan review dan evaluasi terhadap codingan proses sistem pemesanan tempat yang dilakukan oleh programmer, web designer, UI UX designer. Kemudian yang ketiga yaitu membuat dokumentasi hasil dari codingan yang dilakukan oleh technical writer. Lanjut ke masih pembuatan yaitu di tingkat 2 3.6 yaitu integrasi user interface, database dan proses sistem pemesanan tempat secara keseluruhan. Yang pada bagian ini memiliki 3 bagian di tingkat 3 yaitu yang pertama melakukan integrasi user interface, database dan proses sistem pemesanan tempat yang dilakukan oleh sistem integrator. Yang kedua yaitu melakukan review dan evaluasi terhadap integrasi sistem pemesanan tempat yang dilakukan oleh sistem integrator. Kemudian yang ketiga yaitu membuat dokumentasi hasil dari integrasi yang dilakukan oleh sistem integrator. Lanjut ke bahasan pokok yang kedua yaitu uji coba. Pada uji coba ini memiliki 5 bagian pada tingkat 2 yaitu yang pertama 4.1 uji coba alpha testing pada sistem pemesanan tempat. Pada 4.1 ini memiliki 2 bagian lagi di tingkat 3 yaitu yang pertama melakukan uji coba alpha testing yang dilakukan oleh sistem tester. Yang kedua membuat dokumentasi dan laporan terkait alpha testing yang dilakukan oleh staf administrator. Lanjut yang kedua yaitu di tingkat 2 uji coba beta testing pada sistem. Pada tingkat 2 ini memiliki 3 bagian yaitu pertama menentukan user tester untuk sistem pemesanan tempat yang dilakukan oleh staff supporting. Kemudian yang kedua melakukan uji coba beta testing yang dilakukan oleh sistem tester. Kemudian yang ketiga yaitu membuat laporan dokumentasi terkait beta testing dilakukan oleh staf administrator. Kemudian yang pada tingkat 2 4.3 yaitu melakukan meeting untuk hasil evaluasi testing dengan tim pengembang. Lanjut ke 4.4 yaitu melakukan meeting untuk hasil evaluasi testing dengan pihak pengelola tempat. Terus yang kelima yaitu melakukan dokumentasi hasil uji coba sistem. Pada 4.3 yaitu memiliki 5 bagian yang pada tingkat-tiganya pertama membuat appointment dengan tim pengembang yaitu dilakukan oleh staff supporting. Yang kedua menyimpan tempat untuk melakukan rapat dengan tim pengembang yang dilakukan oleh staff supporting. Yang ketiga yaitu menyiapkan keperluan meeting seperti dokumentasi, akomodasi dengan tim pengembang sistem yang dilakukan oleh administrasi dan bendahara. Kemudian yang keempat melakukan pembahasan dengan tim pengembang terkait testing sistem. Pada bagian keempat ini memiliki 2 bagian lagi di tingkat 4 yaitu yang pertama melakukan pengecekan kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing pada sistem pemesanan tempat dengan analisis kebutuhan sistem yang dilakukan oleh project manager, sistem tester. Yang kedua, yaitu melakukan pengecekan kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing pada sistem dengan analisis kebutuhan sistem yang dilakukan oleh project manager, sistem tester. Kemudian yang kelima pada tingkat 3 yaitu membuat dokumentasi dan laporan terkait meeting evaluasi sistem yang dilakukan oleh staf administrator. Kemudian lanjut ke
tingkat 2 di 4.4 yaitu melakukan meeting evaluasi testing yang memiliki 6 bagian pada tingkat 3, yaitu yang pertama appointment dengan pihak pengelola tempat yang dilakukan oleh staff supporting. Kemudian yang kedua menyimpan tempat untuk melakukan rapat dengan pihak pengelola tempat yang dilakukan oleh staff supporting. Yang ketiga menyiapkan keperluan meeting seperti dokumentasi dan akomodasi dengan pihak pengelola tempat yang dilakukan oleh administrasi dan bendahara. Kemudian yang pada tingkat 4 kemudian yang keempat, bagian keempat yaitu melakukan pembahasan dengan pihak pengelola tempat terkait testing sistem. Pada bagian ini memiliki 3 bagian lagi di tingkat 4, yaitu melakukan pengecekan kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing pada sistem pemesanan tempat dengan analisis kebutuhan sistem yang dilakukan oleh project manager, sistem tester. Kemudian yang kedua melakukan pengecekan kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing pada sistem dengan analisis kebutuhan sistem yang dilakukan oleh project manager, sistem tester. Kemudian yang bagian ketiga yaitu hasil rapat evaluasi testing sistem dengan pihak pengelola tempat yang dilakukan oleh project manager, sistem tester. Kemudian pada tingkat 3 lanjut ke bagian 5 yaitu tanda tangan hasil testing untuk sistem pemesanan tempat oleh pihak pengelola tempat yaitu yang dilakukan oleh project manager. Kemudian yang selanjutnya di bagian 6 di tingkat 3 yaitu membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem dengan pihak pengelola tempat yang dilakukan oleh administrasi. Kemudian di tingkat 24.5 memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama dokumentasi hasil alpha testing, yang kedua dokumentasi hasil beta testing, yang ketiga dokumentasi hasil rapat evaluasi testing dengan tim pengembang sistem, yang kelima mendokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem dengan pihak pengelola tempat. Lanjut ke bahasan pokok kedua yaitu di WBS implementasi. Pada tingkat 1 implementasi memiliki 3 bagian, yaitu pada tingkat 2, yang pertama penyediaan perangkat pendukung sistem pemesanan tempat. Kemudian pelatihan pemakai sistem informasi pemesanan tempat. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi implementasi sistem pemesanan booking tempat. Kemudian pada 5.1 di tingkat 2 memiliki 2 bagian, yaitu penyedia komputer untuk sistem pemesanan booking tempat. Yang kedua penyediaan alat jaringan sistem jaringan untuk sistem pemesanan booking tempat. Pada tingkat 3 di 5.1 memiliki 2 bagian lagi, yaitu yang pertama penginstalan sistem operasi pada komputer, kemudian yang kedua penginstalan perangkat lunak pendukung komputer. Kemudian pada 5.2 di tingkat 3 memiliki 5 bagian, yaitu penentuan durasi pelatihan untuk memakai sistem yang dilakukan oleh project manager, bisnis analis. Kemudian yang kedua penentuan jadwal pelatihan untuk pakai sistem yang dilakukan oleh staff supporting. Kemudian penentuan lokasi pemilihan sistem dengan pihak pengelola tempat yang dilakukan oleh staff supporting. Pelatihan pemakai sistem yaitu dilakukan oleh staff supporting. Kemudian yang terakhir mendokumentasi pelatihan memakai sistem yang dilakukan oleh staff administrator. Pada tingkat 2 5.3 yaitu dokumentasi implementasi sistem pemesanan booking tempat. Pada bagian ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama dokumentasi pengembangan, yang kedua dokumentasi operasi, yang ketiga dokumentasi user. Yang pada tingkat 3 memiliki 4 bagian, 3 bagian yaitu dokumentasi pengembangan sistem. Kemudian memiliki 4 bagian yaitu pembuatan model RA. Kemudian lanjut ke pembuatan flowchart. Lanjut ke pembuatan user tester. Kemudian pada tingkat 5.3 ada di dokumentasi implementasi sistem pemesanan booking tempat, memiliki 3 bagian, yaitu pembuatan jadwal operasional, pembuatan tabel database yang diakses, dan pembuatan daftar yang digunakan. Selanjutnya pada pokok bahasan di struktur SDM dan OTK. Yang pertama ialah manajer analis masalah dan kebutuhan, memiliki 2 bagian, yaitu di staffnya yang pertama interviewer, yang kedua supporting, yang ketiga dokumentator, yang keempat yaitu technical operator dengan tenaga ahli, bisnis analis, sistem analis, project manager, dan project manager. Kemudian yang kedua yaitu manajer perancangan sistem, memiliki 2 bagian, staff dan tenaga ahli. Yang staff pertama yaitu staff supporting, yang kedua technical operator, yang keempat staff administrator. Kemudian ke tenaga ahli yaitu yang pertama sistem analis, database administrator, dan UI UX designer.
Kemudian yang ketiga yaitu manajer pembuatan sistem memiliki dua bagian, yaitu ini di staffnya yang pertama staff supporting, technical writer, dan staff administrator. Nah, dengan tenaga ahli yaitu sistem analis, database engineer, UI UX designer, programmer, sistem integrator, dan web designer. Kemudian yang keempat yaitu manajer uji coba sistem, memiliki dua bagian, yaitu yang di staffnya yang pertama staff supporting, staff administrator, dan technical writer. Dengan tenaga ahli yaitu bisnis analis, sistem analis, project manager, sistem tester. Manajer implementasi sistem memiliki dua bagian, yaitu di staffnya yaitu staff supporting, staff administrator. Dengan tenaga ahli, project manager, bisnis analis, sistem tester, database administrator, dan programmer. Lanjut ke pokok bahasan kedua yaitu anggaran estimasi proyek. Yang dengan judul Sistem Informasi Pemesanan Reservasi Booking Tempat Lapangan pada Cabang Olahraga. Dengan sasaran proyek yaitu masyarakat, terutama pada olahragawan profesional di bidang apapun, di bidang olahraga apapun. Dengan tujuan proyek yaitu mempermudah pelanggan untuk membooking lapangan sebelum hari H tanpa kehabisan atau kepenuhan pada lapangan. Dengan metode pengembangan yang sistem yang saya gunakan yaitu SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Yang pertama yaitu kode tax 111 dengan nama tax yaitu menyusun rencana untuk mencari tempat observasi ke pihak pengelola tempat. Dengan nama SDM yaitu bisnis analis, staf organisasi, bisnis analis 5 dengan lama hari kerja 2 dengan jumlah honor 75.000 dengan total bayar 750.000. Dengan peralatan yang digunakan yaitu nama paket ATK dengan jumlah 5, harga 50.000, total bayar 250.000. Dengan biaya perjalanan dinas yaitu mobil atau motor memakai bahan bakar bensin yaitu lamanya 2 hari, harga 50.000, total bayar 100.000. Jadi total keseluruhan pada bisnis analis di sini yaitu 1.100.000. Yang kemudian yang kedua staf administrasi yaitu dengan jumlah 5, lama hari kerja 2 dan jumlah honor 100. Totalnya yaitu 1 juta dengan tidak ada peralatan yang digunakan, namun memiliki biaya perjalanan dinas dengan mobil atau motor dengan menggunakan bensin dengan lama 2 hari, ya harga 50.000 dengan total bayar 100.000 dengan total keseluruhan 1.100.000. Kemudian lanjut ke staff supporting yaitu dengan jumlah 7, lama hari kerjanya yaitu 2 dengan jumlah honor yaitu 50.000 dengan total 700.000 dengan peralatan digunakan yaitu TK paket dengan total bayar 150.000 dengan biaya perjalanan dinas mobil atau motor bensin dengan bensin yaitu 100.000 total dengan lama 2 hari yaitu total keseluruhan yaitu 1.050.000. Kemudian yang kedua dengan kode tax 1113 yaitu membuat dokumentasi hasil pencarian pada SDM pelaksananya yaitu staf administrasi dengan jumlah 5 dengan lama hari kerja 1 yaitu dengan jumlah honor 50.000 dengan total bayar 250.000 dengan peralatan digunakan yaitu alat tulis kantor atau paket yaitu dengan total bayar 50.000 dengan biaya perjalanan mobil atau bonus bensin dengan lama 1 hari yaitu dengan 50.000. Jadi total keseluruhan yaitu 350.000. Terus yang kedua yaitu dokumentator dengan jumlah 2 dengan lama hari bekerja 1 hari dengan total bayar SDM yaitu 100.000. Nama alat yang digunakan yaitu kamera handphone tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Dengan handphone pribadi yaitu. Kemudian lanjut ke biaya perjalanan dinas, memiliki mobil atau motor dengan bensin dengan lama sehari dengan total bayar 50.000, total keseluruhan 150.000. Kemudian yang keempat yaitu kemudian yang ketiga yaitu membuat janji dan rapat dengan pengelola tempat, yaitu yang dilakukan oleh staff supporting dengan jumlah 2 dengan lama kerja 1 yaitu dengan total bayar SDM 100.000.
Dengan peralatan digunakan yaitu alat tulis kantor dengan total bayar yaitu 50.000. Dengan biaya perjalanan dinas sehari dengan total harga yaitu 50.000. Jadi total keseluruhan ialah 200.000. Kemudian yang keempat yaitu menentukan lokasi pada waktu rapat dengan pihak pengelola yang dilakukan oleh staff supporting dengan jumlah 2, lama ahli bekerja 1. Yaitu dengan total bayar SDM yaitu 100.000. Dengan peralatan digunakan yaitu alat tulis kantor dengan 50.000. Biaya perjalanan dinas bensin atau mobil dengan bensin yaitu total bayar 50.000. Jadi total keseluruhan adalah 200.000. Terus yang kelima yaitu dokumentasi hasil rapat dengan pengelola tempat yang dilakukan oleh staff supporting dengan total BSDM 60.000. Dengan peralatan digunakan yaitu alat tulis kantor paket dengan total bayar 50.000. Biaya perjalanan dinas mobil atau motor bensin dengan total bayar 50.000. Dengan total keseluruhan 150.000. Kemudian dokumentator yaitu jumlah 1 dengan hari bekerja 1, jumlah honor 50.000. Bayar SDM 50.000. Peralatan digunakan yaitu kamera HP. Perjalanan yang ditempuh yaitu menggunakan motor dengan total bayar 50.000. Jadi total keseluruhan 100.000. Kemudian lanjut ke mengumpulkan data untuk menganalisa kebutuhan sistem yang dilakukan oleh staff supporting, yaitu lama hari kerja ya 1 hari dengan total keseluruhan dengan bayar SDM yaitu 50.000 tanpa peralatan yang diperlukan dan biaya perjalanan. Tanpa itu jadi total keseluruhan yaitu 50.000. Kemudian yang ketujuh yaitu pada kode tak 1.2.2 yaitu yang menentukan kebutuhan sistem bisnis analis dengan total BSDM yaitu 75.000. Dengan peralatan peralatan yang digunakan yaitu alat tulis kantor dengan total bayar 50.000 tanpa biaya perjalanan dinas 1 hari dengan total keseluruhan yaitu 125.000. Kemudian lanjut ke yang ke-8 pada kode tax 2.1 yaitu mengumpulkan data untuk membuat sistem rancangan yang dilakukan oleh sum SDM-nya sistem analis dengan total bayar yaitu 300.000. Jadi total keseluruhan ialah 300.000 tanpa peralatan diperlukan dan biaya dinas. Kemudian yang ke-9 yaitu 2.2 yang membuat desain diagram sistem yang dilakukan oleh sistem analis dengan total bayar yaitu 100.000 dengan peralatan digunakan ialah software pendukung atau software yang dengan nama Star UML dengan total bayar 300.000 tanpa biaya perjalanan yaitu 400.000 dengan total keseluruhan. Kemudian membuat rancangan desain interface yang ke-10 yang dilakukan oleh SDM UI UX designer yang total bayarnya 300.000 dengan lama hari kerja 2 hari. Dengan peralatan digunakan ialah software pendukung dengan lisensi dengan jumlah 1 yaitu dengan total bayar dengan 450.000. Jadi total keseluruhan ialah 750.000. Ya, kemudian lanjut ke yang ke-11 yaitu mengumpulkan dokumentasi akhir dari tim perancangan yang dilakukan oleh staff supporting dengan lamanya 2 hari yaitu jadi total bayar SDM ialah 150.000 dengan peralatan digunakan yaitu alat tulis kantor dengan total bayar 50.000. Jadi total keseluruhan dengan tanpa biaya perjalanan dinas yaitu 200.000. Kemudian membuat database yang dilakukan oleh SDM database engineer ya dengan lama hari bekerja 3 hari dengan total bayar 180.000. Dengan software dengan peralatan yang digunakan yaitu software pendukung dengan PHP Admin atau exam dengan total bayar yaitu 200.000. Jadi total keseluruhan ialah 380.000.
Kemudian membuat codingan yang dilakukan oleh programmer, yaitu dengan total keseluruhan 550.000 dengan menggunakan software pendukung license yaitu 400.000 dengan total bayar SDM yaitu 150.000. Kemudian web designer dengan lama hari kerja 3 hari dengan total bayar SDM 150.000. Dengan software pendukung yang sama menggunakan lisensi dengan total bayar 350.000. Jadi total bayar pada web designer ialah 500.000. Kemudian ke-14 yaitu integrasi interface database yang dilakukan oleh sistem integrator dengan lama hari bekerja yaitu 3 hari dengan total bayar SDM yaitu 300.000. Dengan peralatan yang diperlukan yaitu software pendukung lisensi yaitu exam dengan total bayar keseluruhan yaitu 800.000. Kemudian lanjut ke alpha testing, uji coba yang dilakukan oleh sistem analis. Kemudian peralatan yang digunakan ialah software pendukung license tanpa dengan adanya biaya perjalanan dinas yaitu dengan total keseluruhan yaitu 1.050.000. Kemudian yang kedua yaitu sistem tester dengan pelaksana yaitu dengan total bayar SDM yaitu 150.000 dengan peralatan digunakan yaitu software pendukung license dengan total bayar 450.000. Jadi total keseluruhan ialah 1.050.000. Kemudian yang ke-16 yaitu membuat dokumentasi dan laporan terkait alpha testing yang dilakukan oleh staf administrator dengan total bayar SDM yaitu 50.000 dengan peralatan yang digunakan yaitu alat tulis kantor dengan total bayar 50.000. Jadi total keseluruhan ialah 100.000. Yaitu lanjut ke 17 uji coba beta testing yang dilakukan oleh sistem analis yaitu dengan lama hari kerja 2 dan total bayar SDM 1 juta. Kemudian peralatan yang diperlukan yaitu software pendukung license dengan jumlah 1 dengan harga 500.000. Jadi total keseluruhan ialah 1.500.000 dengan biaya yang sama dengan sistem tester yaitu 1.500.000. Kemudian ke-18 yaitu membuat dokumentasi yang dilakukan oleh staf administrator. Yang peralatan yang diperlukan yaitu alat tulis kantor dengan total keseluruhan yaitu 100.000. Kemudian yang ke-19 melakukan meeting hasil evaluasi testing yang dilakukan oleh staff supporting, project manager, sistem tester dengan masing-masing total keseluruhan ialah 100.000. Kemudian yang ke-20 yaitu membuat dan mengumpulkan dokumentasi terkait uji coba yang dilakukan oleh staff supporting dan dokumentator. Kemudian peralatan yang diperlukan ialah proyektor dan kamera handphone. Jadi yang total keseluruhan yang itu yang pertama ialah 2.050.000, yang kedua yaitu 50.000. Kemudian yang ke-21 yaitu penyedia perangkat pendukung untuk pengembangan sistem yang dilakukan oleh staff supporting dengan total bayar SDM yaitu 150.000 tanpa ada peralatan yang diperlukan dengan dinas perjalanan dengan total keseluruhan 150.000. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan pakai sistem informasi pemesanan reservasi tempat yang dilakukan oleh staff supporting, business analyst, project manager, dan staff administrator dengan total keseluruhan yaitu 100.000, 150.000, 300.000, dan 150.000. Terus yang terakhir yaitu dokumentasi implementasi sistem yang dilakukan oleh staff supporting dengan total bayar SDM yaitu 50.000 dengan peralatan yang digunakan yaitu alat tulis kantor dengan totalnya itu 50.000. Jadi total keseluruhan ialah 100.000 dengan dokumentator sama dengan total keseluruhan 100.000. Jadi total anggaran yang diperlukan untuk membuat proyek ini ialah 17.205.000. Sekian presentasi dari saya dengan project manager pemesanan booking tempat pada cabang olahraga reservasi. Itulah pokok bahasan yang saya jelaskan tadi, yaitu ada latar belakang, tujuan, sasaran, WBS dengan dan
struktur SDM dan OTK, yang terakhir yaitu anggaran. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih untuk Pak Fatoni. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.